Pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ya, baiklah. Pada pagi hari ini Pak Guru akan mengajak kalian membuat keyakinan kelas, membuat kesepakatan kelas yang akan kalian pakai nanti ke depan selama 1 semester agar kalian di sini bisa belajar dengan aman dan nyaman. Nah, sebelumnya Pak Guru ingin menanyakan kepada kalian, bagaimanakah atau apakah yang pengen kalian kenali? Kalian pengen diri kalian itu dikenali sebagai apa? Seperti itu. Nah, nanti Pak Guru akan membagikan beberapa lembar kertas, ya. Silakan kalian perwakilan atau berkelompok, kalian ingin dikenali sebagai apa? Seperti itu ya? Bisa ya? Ya, silakan ini. Silakan bisa berkelompok dengan teman-teman sebelahnya. Kalian pengen dikenali sebagai apa? Apakah sebagai anak yang rajin? Apakah anak yang pemberani? Atau anak yang apa istilahnya pintar? Atau anak yang bagaimana? Silakan kamu tulis pada selembar kertas tersebut. Bagi yang sudah, nanti silakan kalian tempelkan di sini. Ya, kalian tempelkan di sini. Nanti Pak Guru baca. Apa keinginan kalian? Apa keinginan kalian? Kalian ingin dikenali sebagai apa? Oh, saya ingin dikenali sebagai anak yang cantik, misalkan. Saya ingin dikenali sebagai anak yang sopan, anak yang berani, anak yang bertakwa, anak yang cinta kepada alam, misalkan. Silakan maju satu-satu. Silakan yang cewek dulu. Yang sudah silakan tempelkan sini. Silakan, Mbak. Ya, yang cowok nanti menyusul. Silakan. Silakan semuanya maju ke depan, ditempel di sini. Langsung aja tempel. Oke, ini. Sasi ingin menjadi anak yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Yang lain silakan bareng-bareng maju. Kayla ingin menjadi anak yang cerdas dan kreatif. Silakan. Kira menjadi anak yang luar biasa. Agung menjadi anak yang berani, dan Husna menjadi anak yang berani dan setia dengan Agung. Ya, tepuk tangan buat kelas 4. Ya, ini mewakili ya, ini bentuk apa? Keinginan kalian dikenali sebagai apa? Nah, kalau kalian ingin dikenal sebagai anak yang bertanggung jawab, anak yang cerdas, anak yang kreatif, anak yang luar biasa, anak yang berani, di sini Pak Guru sudah menampilkan lembar nilai-nilai kebajikan yang bisa kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari ataupun di kelas 4 ini. Apa saja? Di sini ada peduli, ada rajin, ada kebersihan, ada keberanian, gotong royong, tanggung jawab, dan masih banyak yang lainnya yang tadi pada awal Pak Guru sebutkan. Nilai-nilai kebajikan ini akan bisa mengatur diri kita. Karena apa? Akan mengontrol. Sehingga nilai-nilai ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Pak Guru mau nanya ini. Bisa ditanya? Ya, mau ditanya? Ya, Pak Guru mau nanya. Apa yang terjadi jika di sekolah kita tidak ada peraturan?
apa yang terjadi, Mas Tipik? Akan kacau. Ya, Mbak Dita, apa yang terjadi jika tidak ada peraturan? Ya, Mbak Dita diam 1000 bahasa. Ya, Mbak Queen akan berantem. Kalau tidak ada peraturan akan kacau, akan berantem, akan apa lagi Mbak Dinda? Berantakan. Nah, kalian apakah suka dengan peraturan? Apa suka bebas? Izan? Saya suka bebas. Ya, Izan suka bebas. Padahal kalau kita main, kalau bebas sepak bola, kalau bebas apa yang terjadi? Akan berantem, akan tendang-tendangan, akan tidak terarah. Jadi kalau tidak ada peraturan, hidup kita akan kacau, kelas kita akan kacau, ribut, ya berantakan, apalagi sih? Tidak akan nyaman, jelas tidak akan nyaman. Yang Naira berjalan-jalan di atas meja, Firman lari di bawah kolong itu kan tidak terarah. Nah di sini Pak Guru tidak akan membuat peraturan, tetapi membuat keyakinan kelas, membuat peraturan kelas yang nanti akan disepakati. Ulangi, Pak Guru tidak akan membuat peraturan, tetapi membuat keyakinan kelas yang nanti akan kita sepakati. Seperti apa? Kalian pengennya seperti apa? Pengen Pak Guru seperti apa? Pengen teman-teman kalian seperti apa? Pengen kelas 4 itu jadi seperti apa? Nah, di sini Pak Guru sudah menyediakan beberapa lembar kertas kosong. Nanti seperti biasa per kelompok. Ya, per kelompok diskusi dengan temannya. Kalian buat keyakinan kelas. Nanti setelah kalian tulis, kalian rembugan, musyawarah, kamu tempelkan di sini. Setelah ditempelkan, nanti kalian tanda tangan di sini. Nah, kita jadikan ini sebuah keyakinan kelas yang dipakai, digunakan selama satu semester. Nanti setelah 1 semester kita evaluasi mau seperti apa. Seperti itu ya. Silakan kamu diskusi dengan kelompok-kelompok kalian. Silakan ngumpul dengan kelompok-kelompok kalian. Kalian tulis, kalian musyawarahkan, nanti kalian maju. Silakan ditulis. Jangan lupa ketika membuat keyakinan kelas yang akan kita sepakati, kalian masukkan usul-usul di sini. Oh, nilai saya punya usul ini, ada nilai gotong royongnya. Saya usul ini, ada nilai kebersihannya, seperti itu. Silakan. Aku tunggu ya. Bisa? Pasti bisa. Ya, sudah. Waktunya sudah 10 menit. Sekarang gerak cepat. Yang ketuanya, ketua kelompoknya, Mas Warin cepetan gerak cepat maju ke depan ke sini. Akan ditempel di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Silakan. Ya, Mas Agung mewakili kelompoknya. Nah, tuh, mana yang lain lagi? Mas Anas. Wah. Mbak Zakira. Tiga. Namanya sini. Ya, Mbak Queen. Mbak Sasi. Ada yang lain lagi? Cukup? Baiklah. Sekarang kita baca, ya. Baca keyakinan kelas yang kalian buat, yang kalian diskusikan dengan kelompoknya. Yang pertama, jangan mengambil barang yang bukan miliknya. Jangan mengambil barang yang bukan miliknya. Kalau di sini sesuai dengan nilai apa? Dengan nilai apa? Percaya diri, setia, keteraturan, kedamaian. Nilai apa? Tidak, jangan mengambil barang
yang bukan miliknya. Nilai apa? Nilai integritas. Ya, kalau kalian tidak akan mengambil barang yang bukan miliknya, entah menyembunyikan, entah mengambil di tasnya jangan. Berarti ini sudah tepat, memiliki nilai kebajikan, integritas. Yang kedua, datang ke kelas tepat waktu. Datang ke kelas tepat waktu. Di sini ada nilai kebajikan apa? Mana rajin? Nah ini rajin. Ini jangan kesiangan ya. Oke, pintar. Lanjut, piket tepat waktu, menjaga kebersihan kelas dan buang sampah pada tempatnya. Nilai kebajikan apa? Di sini mana? Menjaga kebersihan, teman-teman yang bertanggung jawab, teman-teman yang menjaga kedamaian, integritas, dan menjaga komitmennya. Jadi itu harus kalian jaga baik-baik. Nah, baiklah. Ini keyakinan kelas yang telah kalian sepakati. Sepakat ya? Sepakat? Setuju? Nah, ini kita pakai untuk 1 semester ke depan. Jadi Pak Guru sudah katakan, ini 1 semester ke depan. Setelah 1 semester, nanti kita evaluasi bagaimana kalian melaksanakan kesepakatan kalian sendiri. Jika nanti ada masalah, ya Pak Guru serahkan pada kalian. Kalian kalau tidak menjaga kebersihan, mengapa kalian tidak menjaga kebersihan? Mengapa kesepakatan yang kalian buat sendiri tidak kalian laksanakan sendiri? Seperti itu. Dan nanti silakan kalian maju, ya tulis nama kalian, ya kalian semuanya tanda tangan di sini. Jangan kelamaan ya, gerak cepat, kalian tanda tangan, tulis nama kalian sendiri. Misalkan namanya jangan panjang-panjang, ya silakan tulis di sini. Silakan Mbak urut. Ya, silakan maju, semuanya maju. Ya antri, tulis nama kalian, langsung tanda tangan.
Ya, keyakinan kelas sudah kalian buat. Nanti tinggal kalian laksanakan. 1 semester ke depan Pak Guru ingatkan, ini menjadi kesepakatan kita. Kita berharap kesepakatan ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya agar kalian bisa belajar dengan aman, dengan tertib, dengan bahagia, dengan tidak lupa dengan nilai-nilai kebajikan yang ada pada keyakinan kelas ini. Nilai kebajikan apa? Bertanggung jawab, integritas, kedamaian. Atas waktu yang diberikan. Sebelumnya saya ulangi sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu keseimbangan karunia-Nya. Semoga kita senantiasa dijadikan hamba-Nya yang senantiasa bersyukur. Tidak lupa salawat serta salam dan sanjungan kepada Nabi kita berbeda yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa menjadi hamba-Nya yang akan diberikan pertolongan atau syafaat oleh beliau. Izinkan saya selaku kelompok guru gerak angkatan 9 Kabupaten Brebes akan memaparkan diskriminasi, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif modul 1.1.4. Yang pertama, sebelum dimulai ini ada sedikit pertanyaan romantik. Monggo Bapak Ibu kita jawab. Apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Karena hal ini sering kita lakukan. Itu memilih. Setuju, tapi hukuman itu benar dulu. Ya, setuju tapi hukumannya memang dulu. Bu Diana, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Setuju? Setuju, alhamdulillah. Yang ketiga, bully. Guru harus mampu memberikan solusi setiap siswa yang bermasalah. Ya, solusinya saya berbeda. Guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju, baiklah. Apakah jawaban dengan sudah benar atau salah? Nanti kita lihat pada pemaparan yang akan saya sampaikan. Apa sih makna budaya positif? Budaya positif adalah budaya baik. Kalau kita biasa ngomong, positive thinking. Yaitu nilai-nilai kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berbeda kompetensi di agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis dan penuh hormat serta bertanggung jawab. Jadi nilai positif yang sebenarnya sudah ada di sekolah kita. Tinggal kita menguatkan yang nol. Jadi kita tidak perlu berpikir panjang, cuma menguatkan apa yang sudah ada pada diri siswa. Di mana beliau Khonifah Dzalika dia dari Maroko memiliki filosofi bahwa anak bukanlah tabula rasa. Tabula rasa seperti bahwa anak bukan kertas putih. Selama ini kita tahu anak adalah kertas putih yang sudah dicoret-coret, ternyata bukan. Ya, nanti Bu Yuli insya Allah kita doakan amili dari semuanya. Nanti Bu Yuli akan terdekat akan tahu mengapa kok sekarang anak bukan tabula rasa. Dulu kita dengar anak adalah kertas putih yang mudah kita coret-coret, ternyata bukan. Anak adalah sama-sama kita tinggal membentuknya. Kita sudah pola pada diri anak. Dan guru hanya menguatkan kok. Yang kedua, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Anak terlahir unik. Sehingga kalau kita melihat orang tua kenal-kenal seperti apapun, kadang kita tidak mampu
mengingatkan anak. Yang ketiga berbukti. Yang keempat, guru menuntut bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Yang berikutnya, guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Jadi kita membentuk anak, tapi jelas anak ya dia punya potensi sendiri-sendiri. Terus kodrat alam dan kodrat zaman serta pendidikan berpihak pada anak. Lalu perubahan paradigma kekinian untuk membangun budaya positif yaitu sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman agar murid-murid mau berpikir dan bertindak mandiri dan merdeka serta bertanggung jawab yang hasilnya dikaitkan dengan kontrol dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Di sini ada ilusi kontrol. Pada kedua perubahan dengan ilusi atau teori kontrol yaitu yang disampaikan oleh beliau Dr. William Glasser dalam kontrol teori ini meluruskan bahwa ilusi guru mengontrol murid. Artinya apa? Guru mempunyai apa istilahnya kewenangan untuk mengontrol murid walaupun murid sudah punya bakat sendiri-sendiri seperti itu. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mematahkan karakter. Ketika ada orang bersalah, biarkan dia sadar dengan kesalahannya. Dengan apa? Dengan penguatan karakter yang dilakukan oleh guru. Berikutnya ilusi bahwa sebuah penguatan positif negatif dan bermanfaat. Yang terakhir ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Coba jadi praktek jauh praktek. Bu Yuli, Bu Yuli tanya digenggam Bu Yuli dengan kemudian contoh kamera dulu. Bu Yuli praktek coba tangannya Bu Yuli digenggam sekencang-kencangnya dua-duanya apa-apa. Satunya aja tulis tangan Bu Yuli, kemudian mencoba untuk membuka kemudian buka tangan Bu Yuli silakan. Yang paling kencang sekencang-kencangnya dan Bu Yuli sama memerankan diri. Ya silakan. Siapa yang paling kencang? Ya sudah cukup. Itu kemampuan kita contohkan di sana bahwa sekuat apapun Bu Diana membuka tangannya Bu Yuli, kalau Bu Yuli tidak mengizinkan, Bu Diana tidak mampu. Artinya apa? Sekeras apapun kita memainkan anak, kita mendidik anak, kalau dari diri anaknya tidak tumbuh kesadaran, maka tidak akan terjadi. Artinya di sini kita harus membangun kesadaran intrinsik yang ada pada diri anak itu sendiri. Di kemampuan memaksa kita tanpa si anaknya ikhlas, oke saya menerima, saya mau pinter, tidak akan bisa. Itu teori ilusi kontrol. Berikutnya, bisakah kita mengontrol seseorang dengan stimulus? Kita juga mengubah agar orang berubah dengan sama dengan kita tidak. Saya dengan Bu Lili, dengan Pak Bagio, dengan Mas Fikar, 10 kepala, maka 10 pemikiran. Artinya tidak bisa kita samakan. Tetapi walaupun tidak sama, bisa kita rumuskan dengan cara memahami pandangan orang lain tentang apa yang kita pikirkan. Oleh karena itulah fungsi bermusyawarah. Yuli punya ide ini, Yuli punya ide ini, beda-beda jelas, tapi bisa kita jadikan satu pandangan dari berbeda yang ada. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kalau mengapa anaknya nyeleneh, berarti kita cari mengapa dia nyeleneh, ini dia punya tujuan. Jadi jangan semata-mata menyalahkan orang lain. Mengapa anak kita guru menuntut bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Yang berikutnya, guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung.
Jadi kita membentuk anak, tapi jelas anak ya dia punya potensi sendiri-sendiri. Terus keberakalan dan kebersamaan serta pendidikan berpihak pada anak. Lalu perubahan paradigma kekinian untuk membangun budaya positif yaitu sekolah harus menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman agar murid-murid mau berpikir dan bertindak mandiri dan merdeka serta bertanggung jawab yang hasilnya dikaitkan dengan kontrol dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Di sini ada ilusi kontrol. Paradigma perubahan dengan ilusi atau teori kontrol yaitu yang disampaikan oleh beliau Dr. William Glasser dalam kontrol teori meluruskan bahwa ilusi guru mengontrol murid. Artinya apa? Guru mempunyai apa istilahnya kewenangan untuk mengontrol murid, walaupun murid sudah punya bakat sendiri-sendiri seperti itu. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mematahkan karakter. Jadi ketika ada orang bersalah, biarkan dia sadar dengan kesalahannya. Dengan apa? Dengan penguatan karakter yang dilakukan oleh guru. Berikutnya ilusi bahwa sebuah penguatan positif negatif dan bermanfaat. Yang terakhir ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Coba jadi praktek jauh praktek. Bu Yuli tanya di dunia Bu Yuli jangan seperti itu. Kita terus dulu mengapa usianya, tujuan usianya apa. Terus itu yang namanya teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus yang lain, orang lain bisa mengontrol saya. Itu teori stimulus yang salah. Yang betul hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Tidak apa kayak ini kan sekali gara-gara keberaniannya atau mari-mari misalnya kita hanya mengingatkan dia berhenti karena kemauan dia mau berhenti kan seperti itu. Tetap kayak tadi perannya berdiri dan kemudian pemaksaan pada saat pada bujukan gagal. Yang benar adalah kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Itulah mengapa kita dicenderungkan untuk bersepakat. Itu seperti itu. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Kalau orang berdebat, Willy menang, Mas Adilah kalah. Itu teori masalah yang benar tidak seperti itu. Tapi apa? Menang. Ya dua-duanya. Mengapa dua-duanya menang? Artinya ketika dua-duanya berpendapat, ketika yang satu menerima pendapat orang lain, dia menerima dari guru. Dia tahu alasan-alasannya. Jika apa? Jika di sana adalah kemenangan pada dua-duanya. Nah, apa makna disiplin? Makna disiplin dikaitkan dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Sehingga kita sering menghubungkan disiplin dengan hukuman. Padahal justru salah satu alternatif terakhir adalah kalau perlu kita tidak menghukum anak sama sekali. Seperti itu. Dia tidak menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini untuk menciptakan dunia merdeka syarat utamanya adalah harus adanya disiplin yang kuat. Saya kira semuanya sepakat dengan hal ini. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, yang memiliki rasa kesadaran pada diri kita agar menjalankan itu semuanya. Berikutnya adalah teori motivasi perilaku manusia, bahwa yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, pertanyaannya adalah apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Artinya ini orang sadar ketika saya mau berbuat, saya berpikir secara eksternal dulu, kira-kira dampaknya apa? Apakah dulu dia akan marah
apakah dia akan malah terima misalkan, atau orang lain akan mencemooh itu eksternal atau dorongan dari luar. Yang kedua, untuk mendapatkan ibadah dari orang lain atau institusi, pertanyaannya adalah apakah yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Ini yang sering kita lakukan. Kemudian kita benar dia, kita perintah anak pergi dia, sehingga terkesan apa? Kata orang tua cenglos, apa? Cenglos ya, apa? Serpah, miser, upah seperti itu. Ini dorongan eksternal yang sebenarnya meracuni orang atau anak kita. Semuanya harus ada harganya, ya seperti itu. Yang ketiga, dorongan atau motivasi internal yang bisa butuhkan yaitu untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu seperti itu teori motivasi perilaku yang ada di sini yang perlu kita terapkan. Jadi ternyata hadiah yang kita lakukan menurut ilmuwan tadi itu hal yang kurang tepat. Mungkin atau beberapa hal ini bisa terjadi. Oleh karena itulah mengapa di sekolah-sekolah sekarang tidak ada perainan semenjak masa kelas. Berikutnya, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa kok tidak peraturan saja? Mengapa sekarang ada keyakinan kelas seperti itu? Ujung-ujung ada kurikulum merdeka, ada keyakinan kelas. Yang pertama, ada contoh mengatakan seperti itu. Kita terus dulu mengapa kesianan, tujuan kesianan apa? Terus itu yang namanya kayak contoh semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus yang lain, orang lain bisa mengontrol saya. Itu teori stimulus yang salah. Yang betul hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Tidak apa sekali gara-gara keberaniannya atau malu-malu misalnya. Kita hanya mengingatkan. Dia berhenti karena kemauan dia mau berhenti. Yang seperti itu. Tetap kayak tadi peraturannya berdiri dan kemudian. Pemaksaan pada bujukan gagal. Yang benar adalah kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Itulah mengapa kita dicenderungkan untuk bersepakat. Itu seperti itu. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Kalau orang berdebat, diri menang, Masadilah kalah. Itu teori masalah yang benar tidak seperti itu. Tapi apa? Menang. Ya dua-duanya. Mengapa dua-duanya menang? Artinya ketika dua-duanya berpendapat, ketika yang satu menerima pendapat orang lain, dia menerima dulu. Dia tahu alasan-alasannya. Jika apa? Jika di sana adalah kemenangan pada dua-duanya. Nah, apa makna disiplin? Makna disiplin dikaitkan dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Sehingga kita sering menghubungkan kenapa kita harus memakai helm bila mengendarai kendaraan roda dua. Itu kenapa? Apakah karena takut ditilang? Apakah karena keamanan? Kita merasa ingin aman? Apakah karena diperintah orang lain? Itu yang seperti ini diharapkan lahir dari diri kita sendiri, bukan karena embel-embel takut hukuman. Ya, kemudian yang nih di sini ada muatan keamanan, ada muatan disiplin. Kalau dari diri sendiri maka lahirlah karena ingin aman. Dari eksternal karena takut dihukum. Eksternal yang lain lagi karena disiplin atau tertib. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Ini ketika masuk dulu. Apakah karena keinginan kita untuk sehat? Apakah karena kita takut dirazia? Nah seperti itu. Ada dorongan eksternal, ada dorongan internal. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan dalam datang tepat waktu?
pada saat mengikuti pelatihan. Nah, ini semuanya adalah untuk mendukung motivasi intrinsik dalam diri kita menjadi nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang, menggerakkan karena lahir karena dirinya sendiri, bukan karena perintah atasan, bukan karena ada peraturan, tetapi karena keyakinan keras yang timbul dari diri sendiri. Nah, sekarang keyakinan kelas yang baru-baru ini didengar, tapi belum pernah ada pencerahan tentang keyakinan kelas ini. Apa sih keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, pertanyaannya, kita dengar keyakinan kelas sejak 2 tahun yang lalu untuk merdeka. Yang saya tanyakan adalah keyakinan kelas itu dibuat kapan? Apakah setiap hari? Apakah setiap tengah semester? Apakah setiap awal semester? Kapan dulu? Iya, setiap kemudian ya, kalau setiap hari maka itu jadi orang bulan. Ya. Maka keyakinan kelas sebenarnya itu dibuat setiap awal semester. Tetapi seiring waktu bisa mengalami perubahan. Barangkali ini cocok, ini sudah tercapai. Misalkan data kita sudah tercapai selama 1 tahun atau 1 semester, nanti keyakinan yang lain. Jadi mengalami perubahan. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi diri dalam diri atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya mengikuti peraturan seperti itu. Mengapa bukan peraturan, tetapi keyakinan agar semua yang ada dibuat karena lahir dari motivasi intrinsik, bukan ketakutan ataupun hukuman. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Artinya apa? Walaupun bias tetapi jelas. Contoh, anak tidak boleh meludah di kelas. Di sini diusahakan tidak boleh ada kata-kata tidak. Contoh, anak tidak boleh dalam kabar diganti anak datang lebih awal. Jadi itu untuk keyakinan kelas jangan menggunakan kata-kata tidak. 2, berupa pertanyaan-pertanyaan universal umum, jangan menjadi sumber atau karena misalkan di sini berbeda-beda agama, kita memasukkan nilai agama tersebut kurang tepat karena mempunyai kemungkinan berseberangan dengan yang lainnya. Keyakinan kelas dibuat senantiasa dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak, 5 atau 6. Terus berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas secara kurang pendapat atau anak-anak dibuat oleh anak-anak sendiri untuk musyawarah bareng-bareng. Contoh, peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Di sana mendidik anak, meyakinkan anak dalam dirinya, yaitu tanggung jawab. Kalau buat keyakinan kelas bunyinya bagaimana? Mengembalikan terus seperti ini, mengembalikan buku ke tempatnya. 2, dilarang mengganggu orang lain, memiliki diri bersihkan, menghormati orang lain. Kalau dibuat orang lain bagaimana? Menyayangi sesama teman misalnya. Yang ketiga, berada di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, memiliki diri bersihkan, menghormati orang lain, komitmen dan tujuan. Misalkan dibuat keyakinan kelas menjadi datang tepat waktu di kelas. Karena kita muaranya kelas, bukan muaranya sekolah. Nanti sekolah punya keyakinan sendiri. Dilarang melakukan kekerasan, mempunyai kebajikan, keselamatan, menghormati orang lain, atau mungkin keamanan. Kalau dibuat keyakinan kelas ini seperti apa? Saling sayang menyayangi. Dilarang menggunakan narkoba, itu dibacakannya kesehatan,
di luar keyakinan kelas. Dilarang menggunakan narkoba. Bisa jadi dilarang menggunakan narkoba kayaknya apa ya? Menghindari, ada kata-kata menghindari di sini tidak. Itu kayaknya masuk sih, menghindari narkoba. Berganti akan menghindar. Itu ya, harap antri, gunakan masker dan rokok dan berikutnya. Jangan berlari di kelas atau koridor, berjalanlah dengan benar misalkan. Ini contoh kemarin saya buat keyakinan kelas. Karena suami sudah bukan, makanya lama sudah itu pokok. Ini contoh individual dari keyakinan kelas. Ini sekarang alat seperti ini sekarang berguna. Namanya berkait stick note. Bisa menulis, bisa menggunakan disiplin dan juga. Dihukum oleh pembahasan. Nah ini nyata pembahasan juga mendukung kita. Apa hukumannya itu? Apa pengaruhnya? Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang ada pengaruhnya dari pembahasan tersebut. Ternyata hal tersebut masih memiliki kelemahan ini. Kita sebagai penghukum, kita sebagai pembawa orang masa bersalah, kita sebagai teman, kita sebagai pemantau, atau kita sebagai manajer. Kalau melihat ini berbuat berhukum, guru akan berarti untuk anak-anak. Mesti sebagai pembawa bersalah, guru akan bersama bersama dengan kalian. Seperti itu. Sebagai teman, karena menyala, dia akan membawa alasan dengan temannya. Karena dia sebagai teman, saya sebagai teman saya guru. Nah seperti itulah Yul. Apa itu? Buat alasan-alasan lain sehingga apa yang terjadi anak malah terpukul. Kalau alasannya kurang tepat. Sebagai pemantau dia mengikuti dan mengukur. Kamu sudah seperti ini, sudah seperti ini. Sebagai manajer dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contohnya di sini. Nanti kita berikan contoh singkat saja. Karena yang ketiga, restitusi. Apa restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Karena seperti yang dia lakukan setelah memiliki umpan balik dari guru ini 9 ciri-ciri restitusi. Restitusi bahwa tindakan kita yaitu menstabilkan anak, validasi tindakan dan meyakinkan contoh. Sekarang itu anak kita punya kesalahan. Kita ngomong setiap orang pasti melakukan kesalahan, tetapi seperti itu. Kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan ini. Jangan kita keluarkan karena kesalahannya. Kamu tentu punya. Maka kita selama ini menghukum atau sebuah konsekuensi. Anak disuruh mencatat 100 kali. Apakah itu hukuman? Apakah itu konsekuensi? Menggantikan kertas kerja teman yang dicoret-coret, membersihkan tumpahan meja di kelas. Apakah itu konsekuensi atau hukuman? Berikutnya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman biasanya menyakitkan. Kalau konsekuensi ya memang itu sudah terjadi dari dampak yang dia perbuat atau sebab akibat. Membuat anak sakit dihukum sih, ada pusat, orang yang lari kan dihukum sehingga anak menjadi sakit. Konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman bisa memaksa, konsekuensi bersifat stimulus atau tanggapan. Sekarang bab yang lain bahwa kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, di antaranya survival, kesenangan, kebebasan, cinta kasih atau diterima, serta penguasaan. Ini ada kasus Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati. Ini posisi kontrol. Ketika kita menghukum anak, kita selama ini kan terbuai. Kita harus bisa menjadi teman bagi anak. Ternyata hal tersebut masih memiliki kelemahan ini. Kita sebagai penghukum
kita sebagai pembantu orang merasa bersalah, kita sebagai teman, kita sebagai penonton, atau kita sebagai manajer. Kalau melihat ini guru berdua sebagai penghukum, guru akan membagi untuk anak-anak. Mesti sebagai pembantu bersalah, guru akan berceramah. Guru kecewa dengan kalian, sangat seperti itu. Sebagai teman, karena menyala, dia akan membuat alasan dengan temannya. Karena dia sebagai teman, karena saya sebagai teman saya guru. Jangan seperti itulah, Yul. Kan seperti itu. Buat alasan-alasan lain, sehingga apa? Yang terjadi anak malah terpukul kalau alasannya kurang tepat. Sebagai pemantor, dia akan menghitung dan mengukur. Kamu sudah seperti ini, kamu sudah seperti ini. Sebagai manajer, dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contohnya di sini. Nanti kita berikan contoh singkat saja. Karena yang ketiga, restitusi. Apa restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Anak percaya diri dengan yang dia lakukan setelah memiliki umpan balik dari guru. Ini 9 ciri-ciri restitusi. Ini segitiga restitusi bahwa tindakan kita yaitu menstabilkan anak, validasi tindakan dan meyakinkan contoh. Sekarang itu anak kita punya kesalahan. Kita ngomong setiap orang pasti melakukan kesalahan, tetapi kan seperti itu. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Jadi anak kita kuatkan akan kesalahannya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Iya Pak, mengapa saya kesiangan? Karena tadi sepatunya basah. Seperti itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Untuk nilai-nilai keyakinan kesepakatannya akan dibuat. Ini kasus yang pertama. Ini kasus segitiga restitusi. Nama si Chelsea, dia pura-puranya mengambil kursi teman. Yang kedua si Zan, dia pura-puranya menyembunyikan sepatunya teman. Ini saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan diskriminasi budaya positif. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, monggo Bapak Ibu, 1 atau 2 terkait menghindari dari hukuman dan membuat kalimat-kalimat yang bersifat negatif seperti tidak, jangan. Pada akhirnya sepertinya sinkron atau tidak bahwa kurikulum merdeka mengharapkan tidak mengulang kelas atau tidak naik kelas, berarti naik semua. Apakah kenyataannya seperti itu? Tindak lanjut kurikulum merdeka tidak boleh tinggal kelas. Itu saja. Ya, terima kasih. Ya, terkait tindakan tinggal kelas ya. Ya, sesuai dengan apa yang disampaikan tadi, setiap anak punya bakat masing-masing sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan zamannya. Seperti yang pada awal-awal teman-teman kita akan melaksanakan ujian P3K, setiap orang ada waktunya, setiap waktu ada orangnya. Artinya apa? Artinya bahwa terkait dengan anak-anak yang belum memiliki capaian itu membuktikan bahwa anak belum mengerti kan seperti itu. Artinya ketika anak belum mengerti, yang kita lakukan adalah kita bisa mendiskusikannya dengan orang tuanya. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi pada segitiga restitusi kita limpahkan kepada anak didampingi orang tuanya. Ini kan yang menjadi segitiga restitusi yang menjadi solusi masalahnya. Sekarang ini mengapa Yuli belum bisa membaca? Kan seperti itu. Yuli dipanggil di sini dengan orang tuanya. Mengapa Yuli belum bisa membaca? Kan seperti itu. Kalau orang tuanya jujur, maka orang tua akan menjawab, saya sudah berulang kali mendidik atau mengulang pelajaran anak di rumah.
tetapi karena, kan seperti itu. Nah, lalu kita kembalikan, jika sampai akhir pelajaran tidak akan naik kelas, apakah dengan sepakat, apakah dengan setuju? Tentu orang tua akan menjawab, saya tidak setuju, kan seperti itu. Nah, kalau tidak setuju, makanya sebagai orang tua dia akan lahir pada diri sendiri. Oh iya, ternyata apa yang saya lakukan kurang, seperti itu Pak. Dia kurang mengiringi anak-anaknya yang jelas. Pastilah kita semuanya yakin pada saatnya anak akan bisa membaca. Seperti itu, waktunya yang kurang seperti itu Pak. Artinya bimbingan kita kepada anak ditemani oleh orang tuanya. Nah, sekarang kita sepakati Bu. Sekarang semester 1 kita sepakati dengan saya sebagai orang tua, sama orang tua. Ketika sampai akhir tahun, akhir semester 2 kita sepakat dari sekarang. Ketika sampai akhir tahun tidak naik, dengan mau bagaimana supaya pada akhir semester dengan tidak menurut saya sebagai guru. Oke Pak lah, berarti ini saya harus intensif di rumahnya. Ya monggo terserah jenengan. Nanti kita kembalikan ke beliau lagi. Sehingga akhir pada diri sendiri, oh ini si Bagas, si kakek ini. Maka sekalian terjadi kan, Bagas disuruh diklat, oke disuruh berangkat, nggak mau. Sementara dia adalah KIP. Artinya apa? KIP-nya untuk modelnya diklat kan seperti itu. Kalau kita hubung-hubungan seperti itu, jadi itu tetap insya Allah anak tetap bisa terjangkau melalui hal tersebut. Yang penting ada komunikasi dengan orang tua seperti itu Pak. Insya Allah tetap bisa. Itu. Yang lain, Bu Yuli? Itu ya Pak, hukuman ya Pak. Yeah. Kalau yang saya dengar dari penjelasannya Pak Sukar kan hukuman lebih baik dihindari. Yeah. Pertanyaan saya bagaimana kalau anak melakukan pelanggaran misalnya ya, itu cara memberi sanksinya itu bagaimana kalau hukuman di sini dilarang? Kalau menurut saya itu kan hukuman itu bisa ada hukuman yang bersifat negatif, ada hukuman yang bersifat positif. Hukuman yang negatif itu ya Pak. Misalnya anak tidak mengerjakan PR karena kesepakatan kelas PR itu harus dikerjakan. Maka ketika anak tidak mengerjakan PR kan harus ada sanksinya. Nah, apa itu tidak boleh dilakukan? Ya, seperti itu. Ya, terima kasih. Di sini berarti hubungannya dengan hukuman sebagai hukuman positif kita seperti itu ya. Di sini tadi kita sedikit tentang sedikit restitusi sebagai solusinya. Tetapi kembali, kalau itu disepakati di kelasnya, maka walaupun tidak bisa ya Bu ya, maksudnya tidak bisa. Setelah kita melihat umpan-umpannya yang tadi di sedikit diterangkan, itu sebagai sebuah konsekuensi. Di sini ada hukuman. Ini konsekuensi. Ini kan contoh ini. Ini contoh ketika hukuman yang terjadi, maka anak seperti ini. Ketika konsekuensi sesuai yang harus terjadi, artinya apa? Nih, jadi konsep diri yang baik. Ini resiko kamu. Resiko kamu tidak mengerjakan PR, maka kamu mengulangnya menjadi sebuah konsekuensi. Tapi itu bukan bagian dari hukuman namanya. Walaupun jenisnya seolah-olah hukuman, tapi itu namanya konsekuensi. Nah ini contoh Ibu, mencatat 100 kali itu namanya hukuman. Itu masih dalam tahap hukuman. Tapi membersihkan tumpahan di meja anak kecil pada belajar itu konsekuensi. Konsekuensinya dia mendatangkan air, maka dia harus mengelap, kan seperti itu. Maka kalau seperti ini yang disampaikan, mencatat 100 kali dalam upaya itu butuh hukuman. Artinya di sini kalau sifatnya hukuman tetap kita hindari. Tetapi apa yang perlu kita lakukan? Kita membuat seolah-olah itu menjadi suatu konsekuensi sebab akibat, meskipun itu bentuknya sama. Contoh ini menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Buku-bukunya kan dihukum, tetapi sebagai konsekuensi dia kan menggantinya.
Nah, terkait dengan ini, murid diminta push up 15 kali. Kan itu sama dengan tadi. Tetapi kalau PR tadi, kita bisa buat konsekuensi. Misalkan di ujung-ujung anak harus mengerjakan PR dengan tepat waktu misalkan. Sehingga hal tersebut bisa kita lakukan sebagai bentuk konsekuensi. Kita bentuknya seperti yang tadi katakan, bisa dilakukan tapi bentuknya konsekuensi dan tidak menyakitkan. Artinya apa? Itu bisa timbul dari keyakinan anak sekarang, ya wis, berarti saya harus seperti ini, saya harus mengulanginya seperti itu. Tapi bentuknya konsekuensi Bu. Adikku seperti ini Bu, lari mengelilingi lama seperti ini, kan bersama dengan ini. Ya, sama tapi beda. Jadi kalau hukuman itu biasanya lahir dari kita. Kamu dihukum, kamu nyadar seperti itu. Tapi kalau konsekuensi sudah dibahas sebelumnya, makanya dibuat kesepakatan. Oh ini kesepakatan kelas nomor 5, siapa-siapa yang tidak mengerjakan PR harap mengerjakan PR mulai 100 kali. Nah, ini dalam bentuk konsekuensi akibat dari dia tidak mematuhi kesepakatan. Jadi contoh perbedaan hukuman dengan konsekuensi itu, hukuman itu akan dibuat spontan dari satu pihak saja. Ya. Tapi kalau konsekuensi itu sudah ada persetujuan antara guru dan murid itu. Kurang lebih seperti itu. Ya, baiknya seperti itu. Ya, saya kira cukup apa yang saya sampaikan pada siang hari ini. Mohon maaf atas segala kesilapan dan waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Mehendrayani, rekan sejawat dari Bapak Sukarwah SPD SD dari SD Negeri Dawon 1 Kecamatan Sirambok. Saya akan memberikan tanggapan terhadap diseminasi budaya positif yang telah dipaparkan oleh Bapak Sukarwah. Ya, menurut saya setelah diseminasi saya mendapatkan banyak informasi baru yang sangat bermanfaat berkaitan dengan budaya positif yang ada di sekolah. Salah satunya yaitu cara mendisiplinkan siswa dengan tidak memberikan hukuman, melainkan dengan pembiasaan-pembiasaan baik mencakup perilaku maupun tutur kata yang dikontrol dengan kesepakatan konsekuensi jika tidak dilaksanakan. Karena hukuman dan konsekuensi itu adalah dua hal yang berbeda. Diharapkan dengan pembiasaan baik akan timbul kesadaran siswa untuk menerapkan budaya positif dari dalam diri siswa sendiri, bukan dari paksaan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.